kepada ketua PKS, jaga koalisi, jangan ngajak ke dalam agar tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti pecah malah karena ada yang tidak setuju ada. Ke PDIP kami tawarkan juga Erick Thohir, ke Gerindra juga kami tawarkan Erick Thohir, dan paket Airlangga Zulkifli Hasan tetap hidup. Oleh karena itu tergantung pembicaraan-pembicaraan berikutnya, apakah ada titik temu atau tidak dengan partai mana. Bang Mardhani, kalau kita spesifik menyebutkan nama figur, karena kabarnya figur yang diinginkan oleh Presiden PKS Ahmad Saiku, Pak Mahfud MD juga menolak tawaran untuk menjadi pendamping Anies Baswedan. Apakah ada figur-figur lain yang masuk radar tapi memang belum dibuka sama sekali ke hadapan publik dan sampai sekarang masih tawar-menawar di antara koalisi Perubahan untuk Persatuan? Tadi sudah mengerucut jadi 3 kan? Ya, saya komen Mas Ahaye dulu kan tadi pertanyaannya sebelum break gitu ya. Jadi Mas Ahaye ini salah satu putra terbaik bangsa. Oke. Makanya Presiden PKS sebelum Ustadz Saihu, Ustadz Muhammad Soebul Iman menyebut 3 nama. Mas Ahaye, Ibu Khofifah, dan Kang Aher. Jadi tambah 4 dan ada tambahan Pak Mahfud kan sebelumnya? Kalau Pak Mahfud karena kita ketemuan, perbincangan sangat nyantai, kadang-kadang nanti biasalah, namanya politisi kita selalu joking dan segala macam. Tapi Pak Mahfud juga di antara orang baik, tetapi resminya dari 5 nama itu tidak ada Pak Mahfud. Terakhir Ustadz Muhammad SAW mengerucutkan 3, Mas Ahaye salah satunya. Dan Mas Ahaye memimpin partai, menyumbang 54 kursi dengan 2.000 lebih. Jadi PKS sangat menghargai Mas Ahaye dan Demokrat, seperti PKS juga menghargai Nasdem dan Pak Surya Paloh. Karena kami itu tidak gini, buat kita pindah ke lain hati agak susah. Karena kita diikat tadi, Dre. Piagam penghargaan isinya kita koalisi perubahan. Dan ini adalah sebuah, saya menyebutnya deklarasi bahwa kita memang tidak main-main. Karena banyak resikonya dan nanti teman-teman tahu resiko masing-masing partai ini ketika mendeklarasikan koalisi perubahan. Jadi kalau kemudian pindah kiri, pindah kanan, nyuwun sewu, kayaknya insya Allah enggak. Gitu. Konsisten ya. Kita lagi dengarkan dari Bang Fahri Hamzah. Kalau yang lainnya masih mengayun ini Bang Fahri Hamzah. Partai Gelora sepertinya kiri, kanan masuk aja Bang sampai sekarang. Catatannya udah banyak. Nah, saya mau baca ini tadi selebaran yang dibuat oleh TV One itu kan. Suhu politik sudah mendidih, alih-alih makin gigih, koalisi justru makin ringkih. Berkali ditagih siapa cawapres paling sahih. Lobi sana, lobi sini, setelah itu berselisih. Hati-hati dalam memilih, salah tunjuk bisa tersisih. Ini TV One tadi. Jadi dulu itu ada seorang artis, ada 2 orang artis laki perempuan, saya nggak sebut namanya. Semua orang satu bangsa ini tahu dia lagi pacaran. Kemana-mana, syuting ini, syuting itu dan sebagainya. Lalu ini Mas Eko pasti tahu orangnya. Habis itu masuk masa lamaran, disiarkan langsung oleh semua TV, infotainment di mana-mana. Habis itu menikah, ya udah diumumkan tanggalnya, tiba-tiba nggak jadi. Itu satu kisah. Ada kisah lain, jadi tiba-tiba setelah seminggu bercerai. Nah itu peristiwa privat yang longgar. Peristiwa kenegaraan tuh nggak boleh begitu. Itu yang kita agak sesalkan sekarang karena yang disebut oleh broadcastnya TV One tadi, itu membuat peristiwa kenegaraan itu seperti peristiwa privat. Gitu. Seolah-olah ini semacam orang mencari jodoh ya yang ada di layar-layar infotainment itu. Padahal sebenarnya ini tidak bisa, ini harus diikat dalam satu prosedur yang baku dan dinyatakan oleh negara sebagai jadwal yang resmi dalam kenegaraan kita. Nah problemnya sekarang kan, perjodohan yang dilakukan oleh partai politik ini saya disclaimer dulu ya, karena yang lain ini sudah punya tiket, Gelora ini belum punya tiket. Jadi saya ini kalau ngomong capres, pilpres ini paling ikhlas lah, lillahi ta'ala ini kita nih. Ya kan? Nah pendaftarannya itu tanggal 19 Oktober. Pengumuman calon resminya itu tanggal 25 November. Dari hari ini ke tanggal 25 November itu sekitar 5-6 bulan.
Sekarang rakyat ini, karena kita bicara demokrasi, dari hari ini sampai 5-6 bulan ke depan ini sebenarnya lagi nonton apa? Kan itu pertanyaannya kepada rakyat. Nah, inilah yang seharusnya, mohon maaf kalau menurut saya ya, daripada teman-teman partai politik itu direpotkan, disibukkan oleh hal-hal seperti ini, dan rakyat juga lama-lama nanya, ini apa gunanya saya nonton headline setiap hari ini soal si ini cipika-cipiki sama si ini makan sayur lodeh sama si ini makan bakso sama si ini, gunanya buat rakyat apa? Itu kan nanti jadi pertanyaan rakyat. Menurut saya mendingan rembukan untuk mengatur jadwal pemilu yang lebih benar. Yang saya sering usulkan, ajukan dulu perdebatan antara partai politik, habis itu ajukan dulu caleg-caleg, tadi disebut itu ada 3 dari Jakarta Timur di sini. Harusnya mereka ngomong bertiga ini, masa depan DKI pasca IKN pindah bagaimana? Itu caleg-caleg suruh debat dulu, biar rakyat nonton. Masa depan kita ini pasca Jakarta nggak dipakai lagi jadi ibu kota itu apa? Harusnya begitu. Baru nanti karena terjadinya pada bulan Oktober, paling tidak bulan September lah, yang disebut perjodohan itu, yang kalau saya sendiri menganggap thresholdnya harusnya ditiadakan. Karena MA sudah mengatakan ini adalah open legal policy, ya mbok ya thresholdnya ditiadakan. Supaya Mas AHY nggak perlu nunggu siapa capresnya, supaya Erlangga nggak perlu nunggu dengan siapa koalisi, supaya Pak Prabowo bebas seperti Pak Ganjar bebas. Bang Zul kalau mau maju sendiri silakan maju. Ini teman-teman kita partai kader di PKS ini bisa maju juga kadernya. Kan harusnya begitu biar tempur semua. Nanti ada orang Aceh, ada orang Papua. Kan enak nontonnya. Sekarang kita harus menunggu orang-orang di pada namanya ada huruf O. Karena mereka yang dianggap paling layak dan semua harus nunggu. Karena yang lain dianggap tidak layak. Kan ini yang menyakitkan kuping rakyat ini, orang Papua, orang Aceh, orang Bali, orang Sumbawa sana, nggak jelas ini. 5-6 bulan ini tidak ada gunanya buat rakyat. Menurut saya, ayo rembukan untuk mengubah jadwal kampanye. Itu jauh lebih bermanfaat. Tapi kan semakin awal makin transparan, publik juga bisa menilai Bang Fahri Hamzah. Tidak akan, ini Bung Maman tadi menyebut 4 hal. Dari 4 itu saya coret 1, saya tambah 1 supaya tetap 4. Saya coret DPR-nya karena sebenarnya dalam presidensialisme presiden itu berkoalisi dengan rakyat bukan dengan parlemen, itu dalam parlamentarisme. Maka saya tambah 1, Anda menyebut elit, ini ditentukan elit, ini ditentukan polling, ini ditentukan tiket. Saya tambah 1 yang Anda nggak ngomong, ditentukan oleh logistik. Tragis ini memang, orang nggak mau ngomongkan hal yang paling penting yang ada di imajinasi kita ini. Bahwa pilpres itu adalah suatu kegiatan yang sangat mahal. Dan tidak akan ada koalisi sampai kita menyepakati siapa yang membiayai. Kalau mau jujur ini di zaman dulu, saya kira zaman sekarang terjadi. Kalau saya harus menyerahkan tiket saya kepada partai lain untuk mengambil posisi presiden atau wakil presiden, masa tiket saya ini tidak dibayar? Kan begitu logikanya kan. Kalau begitu saya kasih kotel efek, ekor jas kepada orang lain. Saya tidak punya ekor jas. Sudah nggak punya ekor jas, apalagi jas. Nggak dikasih duit juga. Kan mustahil terjadi. Inilah yang mempersulit koalisi. Makanya saya mengatakan dari semua calon yang lebih mantap Pak Prabowo. Kenapa? Dia ketua umum partai, dia calonnya. Pada pertemuan capres ada dia. Pada pertemuan ketua partai ada dia. Dia lebih gampang. Yang lain belum tentu. Karena hak dan palu tadi yang 4 itu nggak di tangan dia. PDIP belum tentu, Bang. Belum tentu, palunya nggak di tangan Ganjar. Sudahlah, ini kita udah tahu semua ini, makanya harusnya daripada kita bingung, ya kan nggak jelas kayak gini, libatkan rakyat dari awal, jadwalkan pemilu yang baik, hapus threshold, kita mulai dari nol. Tapi sebelum ke mahasiswa, menarik tadi Bang.